Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pagi hari ini mata pelajaran kita yaitu teknik pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler ya. Mata pelajaran ini pengembangan dari mata pelajaran dasar pemrograman di kelas 10. Dan guru yang akan mengemban mata pelajaran ini ada 2 orang ya, Ibu Leni Puspitasari dan Ibu Febrika Handayani. Untuk materi ajar yang pertama yaitu kita membahas algoritma pemrograman untuk pemecahan masalah. Kalau berbicara algoritma pemrograman ini, kalian sudah belajar juga ya di kelas 10. Kelas 10 sudah diajarkan itu. Kemudian di Seskomdik juga udah disinggung juga tentang algoritma itu apa ya. Nah, sebelum masuk materi ajar, Ibu akan menjelaskan dulu KD-nya ya. Nah, ini KD pertama kita, KD 31, menerapkan algoritma pemrograman untuk pemecahan masalah. Dari KD ini, kita turunkan tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi algoritma pemrograman untuk pemecahan masalah. Ya, nanti setelah belajar ini diharapkan kalian mampu mendefinisikan apa sih itu algoritma, apa sih itu pengertian algoritma pemrograman. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa mampu menjelaskan flowchart untuk menuliskan algoritma pemrograman. Nah, nanti kalian harus bisa secara mandiri menjelaskan bagaimana teknik penyelesaian masalah dengan menggunakan flowchart dan teknik yang lainnya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menerapkan algoritma untuk pemecahan masalah. Nah, nanti akan Ibu berikan suatu masalah yang mana nanti kalian menyelesaikannya dengan menggunakan algoritma ini. Baik, itu tadi penjelasan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke materi ajar. Ya, yang pertama, definisi dari algoritma atau pengertian algoritma. Apa sih itu algoritma? Itu ya. Coba kalian ingat-ingat lagi ya. Coba kalian buka lagi catatan kalian di kelas 10. Nah, pertemuan pertama itu sudah Ibu jelaskan juga algoritma ini apa. Nah, Ibu review kembali. Nama algoritma ini berasal dari ilmuwan kebangsaan Arab ya, yang bernama Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografis. Nah, dari namanya ini kemudian berubah menjadi algorit dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi algoritma ini asal-usul katanya berasal dari ilmuwan kebangsaan Arab, si Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Nah, lanjut. Mengikuti perkembangan zaman, kemudian pengertian algoritma ini menurut beberapa ahli. Nah, di sini Ibu ambil 2 buah ahlinya. Yang pertama Rinaldi Munir. Dia menjelaskan algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Itu menurut si Munir. Sedangkan menurut David Bolton, ini orang luar ya, orang luar negeri ya, algoritma ini adalah deskripsi dari suatu prosedur yang berakhir dengan sebuah hasil. Jadi dari pengertian algoritma menurut kedua para ahli ini dapat kita simpulkan yang dikatakan algoritma itu adalah urutan langkah-langkah logis. Logis di sini masuk akal atau dapat dibuktikan kebenarannya ya. Jadi urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis berurut yang akan membuahkan sebuah hasil atau tujuan. Nah, jadi ada tujuan akhir yang ingin dicapai ya dari langkah-langkah yang disusun secara sistematis tersebut. Nah, ini dia definisi algoritma ya.
Ini tadi kesimpulannya. Nih, ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Ya, jadi ada tujuan akhir yang ingin dicapainya. Lanjut. Nah, untuk menambah pemahaman Ananda tentang algoritma ini ya. Sebenarnya algoritma ini banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada Ibu berikan 3 buah contoh. Tapi Ibu jelaskan satu saja ya. Nah, di sini contohnya membuat kue. Nah, membuat kue itu juga bisa bisa dibikinkan algoritmanya. Ya. Apa tahapan-tahapan membuat kue itu? Kan contohnya kita sediakan dulu alat dan bahannya, kemudian baru masuk ke tahap pembuatannya. Nah, ini contohnya membuat kue. Itu merupakan proses. Kalau membuat itu sudah proses. Kemudian algoritma tadi apa? Urutan langkah-langkah yang disusun secara sistematis ya. Nah, itu adalah resep kuenya. Nah, resep kue itu apa saja? Nah, kemudian contoh langkah dalam algoritma. Contoh langkah dalam algoritma ini udah bagian dari itu tadi, resep kue tadi. Resep kuenya apa, alat dan bahan yang digunakan, kemudian cara membuat kuenya. Tahap pertama misalnya kita masukkan telur. Nah, itu dia langkah dalam algoritma. Nah, langkah-langkah pada algoritma haruslah logis. Logis di sini masuk akal dan dapat dibuktikan kebenarannya ya. Secara umum, pihak atau benda yang mengerjakan proses disebut pemproses. Ini bagian pemproses ya. Pemproses tersebut dapat berupa manusia, komputer, robot, atau alat-alat mekanik atau elektronik. Nah, kalau misalnya prosesnya sekarang ini membuat kue, berarti pemprosesnya adalah manusia. Kalau prosesnya itu membuat program kalkulator, nah, maka itu pemprosesnya adalah komputer. Nah, itu ya. Pemproses melakukan suatu proses dengan mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Jadi pemproses ini misalnya membuat kue, dia akan melakukan sesuai dengan itu langkah-langkah yang ada di algoritmanya. Apa langkah-langkahnya? Misalnya ini membuat kue, langkah-langkahnya itu tadi kita siapkan alat dan bahan, kemudian apa saja yang dibutuhkan, telur misalnya, apalagi terigu. Kemudian langkah pertamanya kita masukkan telur, kemudian kita kocok telurnya sampai mengembang. Itulah tadi langkah-langkah yang ada di dalam algoritma itu ya. Nah, tadi udah Ibu jelaskan definisi algoritma menurut para ahli, menurut kesimpulan dari para ahli, kemudian contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk lagi, apa sih itu algoritma pemrograman? Kalau tadi kan baru pengertian algoritma saja. Nah, algoritma pemrograman berarti ada 2 kosakata, algoritma 1 kemudian pemrograman ya. Sekarang program. Apa sih itu program? Program adalah kumpulan pernyataan komputer. Sedangkan metode dan tahapan sistematis dalam program adalah algoritma. Program ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, jadi pernyataan komputer itu kita urutkan secara sistematis. Urutannya secara sistematis itulah algoritma. Jadi bisa dikatakan program itu terdiri dari algoritma dan bahasa pemrograman. Itu ya. Nah, lanjut lagi, teknik penyajian algoritma. Teknik penyajian algoritma ini ada 2 buah ya. Yang pertama yaitu teknik pseudocode. Nah, nanti bisa kalian buka lagi catatannya di kelas 10. Ini rasanya udah Ibu jelaskan juga di kelas 10, cuman Ibu mengingatkan kembali materi ini ya. Pseudocode itu adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya.
seperti Pascal atau C. Nah, seperti bahasa pemrograman ya. Pascal ini bahasa pemrograman ini atau bahasa C. Sehingga tepat digunakan dalam menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada programnya. Kemudian teknik penyajian algoritma yang kedua ada dengan flowchart. Flowchart ini adalah bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ya, jadi penyelesaian teknik penyelesaian masalah, teknik penyajian algoritma ini ada dua, pseudocode satu, kemudian flowchart. Ya, kalau pseudocode dia udah mirip itu dengan bahasa pemrograman ya, bahasa pemrograman dasar kayak Pascal atau bahasa C. Sedangkan flowchart itu teknik penyajiannya berupa bagan, bagan ya, yang diurutkan langkah-langkah bagan itu. Nah, ini dia pseudocode tadi. Pseudocode ini ada 3 struktur yang membentuk sebuah pseudocode. Jadi pseudocode ini ada juga strukturnya ya. Pertama, kita harus tahu dulu judul. Kedua, deskripsi. Ketiga, implementasi. Nah, judul di sini ini dia. Ini contoh teknik penyajian algoritma dengan pseudocode, tapi ini menggunakan bahasa Pascal. Ini Pascal ini ya. Nah, yang dikatakan judul, ini dia. Ini yang judul. Program hitung luas segitiga. Ini masuk ke dalam judul. Kemudian deskripsi. Deskripsi ini berisi deklarasi variabel dan konstanta. Nah, ini deklarasi ini bagian dari deskripsi. Jadi deskripsi ini apa saja variabel yang kita gunakan. Contohnya di sini menghitung luas segitiga. Jadi ada luas, ada alas, ada tinggi. Itu variabelnya. Berarti ada 3 buah variabel. Kemudian baru masuk algoritmanya. Ini dia urutan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Ini dia algoritmanya ya. Berarti kita masukkan dulu alasnya, berapa nilainya? 10. Kemudian tingginya berapa nilainya? 15. Baru kita selesaikan dengan rumusnya. Mencari luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Baru didapat hasil luasnya di sini. Ditulis red luas, tulis berapa nilai luas. Nah, itu tadi ya. Jadi pseudocode ini ada 3 struktur yang membentuknya. Pertama itu judul, kemudian deklarasi. Deklarasi ini variabel yang kita gunakan. Apa masalahnya di sini? Permasalahannya itu menghitung luas segitiga. Berarti variabelnya ada luas, kemudian di segitiga itu ada alas, ada tinggi. Itu yang dimasukkan ya. Kemudian kita masuk teknik penyajian algoritma yang kedua dengan flowchart. Nah, dalam penyusunan flowchart terdapat beberapa anjuran. Anjurannya itu yang pertama, jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Nah, ini dia contohnya, ada gambarnya di samping ini ya. Ini gambar di samping ini adalah flowchart. Di sini ada itu ya, jalan proses yang digambarkan dari atas ke bawah itu. Kan ada panahnya itu ya, dari atas, panahnya ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu dia. Kemudian sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Nah, kebetulan flowchart gambar flowchart Ibu di samping ini itu diawali dengan mulai. Nah, kalau misalnya dia mulai, maka akhirannya selesai. Tapi kalau kita titiknya start, maka di akhirnya end. Ya, kita sesuaikanlah bahasa pemrogramannya itu ya. Nah, kemudian ini beberapa simbol flowchart yang disepakati oleh dunia pemrograman. Ada beberapa simbol flowchart ini ya. Kemudian dalam penulisan flowchart ini kita nggak boleh sembarangan. Ada aturannya, ada aturan penulisannya ya. Dari macam-macam simbol ini tidak boleh kita tuliskan secara sembarangan gitu ya. Nah, untuk lambang ini seperti elips ya, lambang berbentuk elips ini atau namanya terminator di sini ya. Ini digunakan untuk mulai atau selesai pada pemrograman.
Ketika kita ingin memulai program, kita menggunakan lambang elips, dan selesai kita menggunakan lambang elips ini juga ya, atau terminator di sini namanya. Kemudian kedua ada lambang aliran data ya, panah ini, gambar panah. Nah, di sini ya, sesudah mulai ada panah. Nah, kemudian untuk input dan output. Nah, ini dia. Nah, input di sini input atau output ya. Misalnya kayak kita ingin menghitung luas segitiga. Jadi apa saja yang harus kita inputkan? Tentu untuk menghitung luas segitiga itu ada alas sama tinggi. Nah, makanya di sini kita masukkan alas. Alas termasuk jenis input, kemudian tinggi juga termasuk jenis input. Dan itu lambangnya ini ya, jajaran genjang. Nah, kemudian ada di sini lambang persegi panjang. Itu untuk proses. Proses di sini misalnya menghitung luas segitiga. Apa itu rumusnya? Nah, rumusnya itu setengah alas kali tinggi. Nah, itu yang proses itu tadi ya. Nah, itu kita menggunakan persegi panjang. Kemudian ada di sini lambang belah ketupat. Nah, atau percabangan. Percabangan ini digunakan jika ada pengambilan keputusan. Kebetulan flowchart yang ada di samping ini flowchart sederhana ya, dia tidak ada pengambilan keputusan. Nah, sini langsung aja mulai, masukkan alas, masukkan tinggi, hitung, tampilkan hasil dan selesai. Nah, kemudian ada di sini persegi 6. Nah, atau di sini namanya preparation. Nah, nanti ada juga fungsi tersendirinya. Kemudian di sini ada juga simbol call, memanggil prosedur atau fungsi. Nah, nanti akan ibu berikan contoh-contohnya dalam penggunaan lambang percabangan ini. Kemudian segi 6, kemudian call ini ya. Nah, lanjut. Nah, ini dia algoritma menghitung luas segitiga dan teknik penyajiannya. Tadi udah ibu jelaskan, teknik penyajiannya ada dua, dengan pseudocode dan flowchart. Nah, ini dia algoritmanya. Kalau untuk menghitung luas segitiga, kita tuliskan dulu. Yang pertama start. Star, yang kedua baca data, alas dan tinggi. 3, luas adalah setengah kali alas kali tinggi, tampilkan luas, selesai. Nah, ini contoh masalahnya ya. Masalahnya itu menghitung luas segitiga. Jadi urutan untuk menyelesaikan masalah itu algoritmanya tentu yang pertama kita mulai dulu. Yang kedua kita tentukan dulu alas dan tingginya. Ini dia ya. Kemudian yang ketiga kita hitung luasnya, kemudian kita tampilkan hasil dari luas, baru selesai. Itu algoritmanya. Sedangkan teknik penyajiannya ini ada dua. Nah, ini tadi pseudocode. Kalau pseudocode ada 3 strukturnya ya, struktur dari pseudocode. Yang pertama kita tentukan dulu judulnya. Nah, ini judulnya, proses menghitung luas segitiga. Kemudian kita deskripsikan. Nah, apa saja yang kita gunakan untuk menghitung luas segitiga ini. Tentunya ada alas, ada tinggi. Nah, ini dia deklarasi ini. Deklarasi ini bagian dari deskripsi. Kemudian luas. Kemudian yang ketiganya adalah algoritmanya, penyelesaian masalahnya. Bagaimana cara penyelesaian masalahnya untuk menghitung luas segitiga ini? Kita masukkan nilai alasnya, nilai tingginya, kemudian kita hitung luasnya. Nah, itu untuk teknik penyajian pseudocode. Lanjut untuk teknik penyajian flowchart. Nah, kita buatkan flowchartnya sesuai dengan aturan yang sudah disepakati oleh dunia pemrograman. Kalau mulai berarti simbol yang kita gunakan terminator berbentuk elips. Nah, kita mulai dulu. Kemudian kita arahkan panahnya ke bawah untuk tahap berikutnya. Nah, kemudian kita masukkan alas. Alas itu bagian dari input. Nah, dengan simbol jajaran genjang. Apalagi tinggi, nah, simbolnya sama, jajaran genjang karena dia input ya.
Kemudian proses ini beda, simbolnya persegi panjang. Nah, ini dia. Kemudian untuk outputnya sama dengan input tadi, simbolnya jajaran genjang. Kemudian selesai ini simbolnya terminator, sama dengan mulai. Nah, inilah dia contoh penyelesaian masalah. Tapi di sini Ibu masalahnya Ibu ambil menghitung luas segitiga. Nah, ini dia. Ada algoritmanya, ada teknik penyajiannya dengan pseudocode, ada dengan flowchart. Nah, salah ya. Nah, untuk menambah pemahaman Ananda tentang perbedaan algoritma, pseudocode, dan flowchart, ini ada tugas. Tugasnya ini ya, tuliskan algoritma, pseudocode, dan flowchart dari permasalahan di bawah ini. Ini ada 4 buah permasalahan. Nanti tolong Ananda buatkan algoritmanya, kemudian teknik penyelesaian masalah dengan pseudocode, kemudian flowchart, teknik penyelesaian masalah dengan flowchart. Oke, sekian materi kita pada hari ini ya. Untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai jenis-jenis bahasa pemrograman, kemudian variabel dan notasi dalam bahasa pemrograman ya. Kalau sekarang sampai flowchart ini dulu. Oke. Sekian materi yang Ibu sampaikan. Bu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ananda ya.